Tim bergu putri Papua untuk kategori rekor 70 meter berhasil membawa pulang medali perak setelah di final kalah dari tim Jawa Timur. Tim yang beranggotakan 3 orang yakni Resta Oktaria, Pande Putugina Putri Arista, dan Bintang Maila Samar ini menambah pundi-pundi medali kontingen Papua yang akhirnya berada di posisi keempat klasemen perolehan medali. Para anggota tim bergu putri Papua ini merupakan atlet muda berpotensi yang memiliki masa depan cerah di cabang olahraga panahan. Reza Oktavia sendiri saat ini merupakan atlet pelatnas yang baru 1 kali mengikuti PON namun sudah bisa mendapatkan beberapa medali. Sementara Pande Putu Arista, atlet kelahiran 25 Agustus 2005 dan baru berusia 16 tahun, bahkan baru saja memulai kejuaraan di bulan Februari 2019. Tak beda jauh dengan Bintang Maila Samar yang juga baru berusia 17 tahun dan baru mulai mengikuti kejuaraan panahan di tahun 2018 lalu. Mengikuti Reza Oktavian, Pande dan Bintang juga memiliki mimpi untuk bisa menjadi atlet pelatnas dan menuai banyak prestasi di olahraga panahan. Ketiganya berharap akan mampu memberikan dan menghasilkan yang terbaik sebagai atlet, bisa terus berlatih untuk menjadi atlet panahan nomor 1 baik di Indonesia maupun di dunia. Bersama kami Bidang Humas dan Media Kontingen PON Papua dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi. Dan telah hadir bersama kami adik-adik putri yang telah berprestasi mendapat medali perak dalam cabur panahan, yaitu Reza Oktavia, Pande Putugina Putri Arista, dan Bintang Maila Rizky Prakusma Samar. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Baik. Oke, kalian ini boleh dikatakan sebagai putra-putri kebanggaan Papua yang telah mengharumkan dan membawa nama besar Papua dalam PON 20 tahun 2021 ini. Dan kebetulan kita sebagai tuan rumah dan kalian bisa meraih medali perak. Nah, bagaimana perasaan pada saat dinobatkan sebagai juara 2 dan saat dikalungkan medali perak ini? Mungkin kita dari Reza dulu. Kalau saya pribadi, saya senang saya mampu mempersembahkan perak untuk Papua dan sangat membanggakan sekali karena ini sejarah pertama Papua, maksudnya mengulang sejarah dari 46 tahun itu baru dapat bisa masuk final lagi waktu PON 2020 di Papua ini. Berarti yang sebelumnya itu belum sempat masuk final ya, tapi di PON ini yang masuk final ya? Iya. Oke, kalau untuk Pande, pastinya dengan mendapat medali perak ini tidak semudah yang kita bayangkan. Pasti ada perjuangan dan tantangan, apalagi selama melewati masa latihan. Nah, tantangan-tantangan apa aja pada saat latihan sebelum lomba ini? Ya, cara mengendalikan diri, kayak di garis tembak kita harus tenang, rileks, kontrol diri, bicara ke dalam, supaya kita bisa masukin anak panah ke titik tengah sasaran. Ada lagi? Mungkin ditambahin sama Bintang? Tantangan-tantangan yang saat latihan. Sebenarnya sama aja sih. Itu mengontrol diri sendiri itu lebih lebih susah. Karena panahan ini kan olahraga individu gitu loh. Musuh terberat tuh ada di diri kita sendiri. Juga ya mungkin beberapa yang masalah-masalah yang mengganggu pikiran gitu. Artinya harus fokus Iya. dan Ketenangan mengontrol aja emosi ya. juga Kontrol ya. emosi ya. Berarti panahan itu memang harus fokus pada titik ini ya, target ya. Mungkin dari Reza ditambahin lagi pelatihan yang paling sangat sulit menurut Reza. Saat latihannya yang paling sulit. Kita kebetulan kan kita panahan itu kan latihannya gitu-gitu aja. Jadi setiap hari Narik itu busur narik gitu ya. busur, terus maksudnya pengulangan. Jadi kita itu mengatasi jenuhnya yang kadang yang harus dilawan. Jadi yang paling sulit itu mengatasi jenuh. Iya, jenuhnya itu
luar biasa karena kita 2 tahun TC itu kita jauh dari orang tua, terus kita ninggalkan sekolah, terus ada yang sebagian kerja itu ninggalkan kerja, terus kita setiap hari harus latihan ini itu. Jadi lebih ngatasin Tantangannya ya. Berarti Pande dan Bintang ini masih sebagai pelajar ya? Nah, untuk mengatur waktu sebagai atlet dan pelajar itu gimana sih? Kalau saya itu kan homeschooling untuk sekolahnya. Memang udah homeschooling ya? Iya. Hmm. Terus kalian kan juga sekarang masa pandemi itu sekolah jadi daring gitu, online. Jadi kita latihan dulu paginya sampai selesai program sore, jadi pas malamnya baru kita lakuin tugas sekolah. Oke. Kalau Bintang sendiri? Sama juga sih, ini kan lagi masa pandemi jadi lagi daring-daringnya juga beberapa kebijakan dari sekolah yang membantu meringankan gitu, seperti keringanan tugas, juga jam pelajarannya gitu. Artinya tidak mengganggu Tidak terlalu pelajaran membebani. juga ya. Tetapi mungkin tetap fokus sebagai atlet juga. Nah, mungkin dari Bintang dulu mewakili teman-teman. Apa sih yang paling hal menarik dari cabur panahan ini sampai memutuskan bahwa saya akan menjadi atlet profesional dalam cabur panahan ini? Hal yang menarik. Kalau hal yang menarik sebenarnya dari panahan itu karena dia olah rasa gitu loh. Jadi dia bisa meningkatkan kita tuh jadi lebih bisa konsentrasi, lebih bisa fokus, sabar gitu. Jadi dia olah rasa gitu loh. Jadi ya yang menarik ya itu gitu, dia melatih konsentrasi gitu buat orang yang kurang sabar mungkin bisa lebih sabar mengontrol emosi. Dan melawan kebosanan ya, Iya. seperti yang diinikan oleh Reza. Mungkin Reza bisa diinikan lagi, diceritakan kembali apa sih yang menjadi motivasi dari Reza sendiri sampai memutuskan bahwa ya udahlah saya jadi atlet profesional panahan aja. Atau mungkin ada figur-figur inspirasi lainnya baik itu atlet nasional maupun internasional. Kebetulan saya punya senior itu Mbak Ika Yuliana. Itu dia kebetulan 3 kali Olimpik di panahan. Jadi saya lihat itu kok keren ya, maksudnya bisa sampai 3 kali. Terus saya jadi penasaran gimana sih caranya biar bisa nembak bagus terus kayak Mbak Ika. Jadi saya latihan terus. Saya nggak habis-habisnya penasaran gitu. Berarti Gimana sih Mbak Ika panahan sebagai itu? salah satu inspirasi Iya, dari betul. Reza ya. Betul. Selain daripada Mbak Ika ada lagi figur sebagai inspirasi. Atau mungkin motivasi dari keluarga, atau mungkin memang keluarga memang sebelumnya sudah sebagai atlet panahan? Kebetulan tidak. Oh tidak ada Iya, ya? tidak Jadi ada. baru Reza sendiri Iya. ya? Tetapi kan Reza sudah mendapat hal yang sangat membanggakan ini kan dengan medali perak ini. Nah dari Pande sendiri, sejak kapan mengikuti cabur panahan ini? Dari SMP kelas 2. SMP kelas 2 ya? Berarti turnamen ini bukan turnamen yang pertama ya? Bukan. Nah turnamen yang pertama dan prestasi apa yang Pande sudah raih? Yang pertama itu di Wali Kota Cup dan Pasar Bali. Itu tahun berapa? 2019. Berarti Pande masih seumur 14-an ya? Atau 13-an? 13-an ya? 14, oke. Masih pelajar SMP waktu itu ya? Nah itu Pande dapat. Itu kan aku ikutnya 2 divisi. Jadi yang pertama nasional itu dapat medali di kualifikasi juara pertama. Terus yang dieliminasi itu dia babak aduan dapat juara ketiga. Terus yang divisi recurve-nya itu di bergunya dapat peringkat kedua. Artinya di turnamen yang pertama menjadi pengalaman yang sangat berharga ya. Nah mungkin dari Bintang, turnamen yang paling berkesan. Kesannya mungkin ya ada kesan terharu atau sedih. Yang paling berkesan. Kalau yang paling berkesan sih di Sirnas terakhir sih. Itu terakhir karena
saya gabung di tim PON juga itu turnamen yang open, kejuaraan open. Situ saya bisa mendapatkan medali pertama saya di kejuaraan open gitu. Di kejuaraan open Iya, beregu juga. Beregu juga. Iya. Itu tahun berapa Bintang? 2020. 2020 ya. Itu sangat berkesan ya. Iya. Atau mungkin ada kisah-kisah yang lebih membuat terharu lagi pada saat itu? Itu aja sih. Itu aja. Iya. Kalau dari Reza sendiri? Kalau saya sendiri, saya mulai panahan itu tahun 2009. Saya Yang paling dilatih, berkesan ya? iya, saya dilatih sama Pak Nyoman sama Bu Nyoman waktu di Bojonegoro. 2009 ya? Iya. Jadi waktu itu umur Reza masih Umur berapa? 9 tahun. 9 tahun Iya. ya, masih sangat belia ya. Iya. Terus saya latihan itu lama, terus kejuaraan pertama itu Kejurda. Kejurda di Jawa Timur. Saya waktu itu kalah, nggak dapat apa-apa. Oh ya? Terus medali, Tapi tetap iya semangat saya tetap ya? semangat. Saya lebih giat berlatih lagi sehingga saya bisa dapat medali pertama saya itu di POR SD tahun 2011. Waktu itu saya belum bisa dapat emas. Terus saya masih penasaran kenapa ya kok nggak bisa dapat emas gitu. Kenapa saya nggak bisa ngalahin. Latihan lebih giat lagi, lebih giat lagi. Berarti pantang menyerah Iya. untuk Reza sendiri ya? Iya. Tahun 2012 itu saya baru dapat emas tapi di nomor aduan bergu putri. Tapi intinya udah Iya. dapat medali emas Iya. ya? Udah sangat membanggakan. Kalau emas ya? pertama itu di 2012. 2012 Iya, ya, itu yang paling berkesan ya. Iya. Oke, kita mungkin ke Pande ya. Pastinya Pande ini kan boleh dikatakan masih sangat muda, 16 tahun dan seorang pelajar. Dukungan keluarga pada saat Pande menyampaikan bahwa saya ingin menjadi atlet panahan atau fokus sebagai atlet profesional panahan. Kalau dari orang tua tuh ngikutin kemauannya Gina gitu. Mengikuti aja ya. Iya, apa yang Gina putusin, orang tua tuh support semuanya gitu. Kembali lagi dari diri sendiri tuh, ya motivasi dari diri sendiri tanpa motivasi dari orang lain. Berusaha dari diri sendiri dulu. Jadi memang menyemangati diri Iya. sendiri ya, pantang menyerahnya dari hal Iya. pribadi sendiri ya. Iya. Nah dari Panda sendiri, respon daripada orang tua pada saat menyampaikan bahwa saya di Papua mendapat medali perak nih. Seneng kayak bisa di tingkat nasional gitu. Biasanya kan dulu cuma di event-event biasa gitu, open-open. Sekarang udah bisa tingkat nasional, udah bisa bawa pulang medali gitu. Nah pada saat berangkat ke Papua ada nggak kira-kira kekhawatiran dari keluarga? Aduh jauh banget di Papua. Ada pasti. Seperti apa? Ya misalkan kalau kan di sini tuh katanya rawan gitu. Jadi ya dinasihatin kayak kasih tahu jangan Hati-hati iya. gitu ya. Atau mungkin ada bekal-bekal sendiri yang di ini? Mungkin ketakutan, mungkin ada bekal apa ya, bekal seperti makanan atau apa enggak ya? Enggak ya. Kalau dari Bintang pada saat menyampaikan bahwa saya akan berlomba di Papua, respon daripada keluarga atau orang tua? Senang sih karena kan saya rumahnya di sini. Oh, rumahnya memang di sini ya. Berarti Bintang besar dan lahir di sini ya? Iya, di Biak. Oh, di Biak. Atau mungkin papa mama ada asli Papua ya? Enggak ada. Cuma Nggak ada emang ya? lahir aja di sini. Lahir di sini berarti memang sudah mengenal Medan dari Papua sendiri ya? Iya. Nah, kalau Reza, untuk ke Papua sendiri, Orang tua mendukung 100%. Saya berkarir di sini sebagai atlet. intinya apapun itu yang penting hal positif Iya, ya. betul. Kalian bertiga kan sebagai peraih medali perak di cabur panahan tentunya otomatis membanggakan dan mengharumkan nama Papua. Nah, medali ini kalian persembahkan untuk siapa diwakili oleh Reza? Untuk Papua. Untuk Papua. Untuk Papua. Intinya untuk Papua ya. Iya, untuk Papua. Selain untuk Papua, Untuk diri sendiri, untuk orang tua, keluarga. keluarga. Ya. Intinya yang membanggakan. Ya. Iya. Mungkin diwakili oleh Bintang. Pastinya selain medali, kalian akan mendapatkan bonus. Nah,
dari bonus ini dipersembahkan untuk siapa dan digunakan untuk apa? Kalau saya sih selalu diajarin di tim kita itu kalau selalu sama-sama gitu loh, mengajarkan tentang jiwa korsa. Jadi kalau satu senang semua harus senang gitu. Jadi saya pasti bonus saya akan menyisihkan sedikit untuk teman-teman saya yang ada di tim panahan Papua. Gitu. Yang tidak sempat meraih. Iya, yang mungkin kemarin belum diberikan rezeki sama Tuhan, juga pasti saya memberikan untuk apa? Saya diajarin juga di keluarga tuh menyisihkan untuk sedikit untuk Tuhan. Juga pasti yang lainnya tuh sebagian besar saya simpan untuk masa depan saya. Saya bisa bayar kuliah sendiri biar pendidikan saya tuh nggak usah terlalu ngerepotin orang tua gitu. Intinya untuk masa depan ya. Mungkin kembali ke Resa ya. Resa ini ada cerita atau mungkin Resa ini kan pengalaman sudah bukan sebatas nasional aja, tetapi sudah pernah mengikuti turnamen di luar negeri. Itu di mana? Bisa diceritakan secara singkat ya. Turnamen pertama di luar negeri itu saya ke Rusia, Children of Asia. Di Rusia ya, 2012. Itu yang mendapat emas ya? Enggak ya? Tetapi intinya sudah ke Rusia ya. Nah pada saat di Rusia, pengalaman di Medan di Rusia dengan di Indonesia itu perbedaannya seperti apa? Ada nggak tantangan tersendiri? Iya, kalau Apalagi di sana kan iklimnya beda ya sama kita. Kalau di sana tuh lebih kita menyesuaikan kondisi waktunya kan beda sama yang Indonesia. Terus suhunya beda. Itu aja sih sebenarnya. Itu aja ya. Selebihnya Tantangannya sama. ini itu Cuman aja beda ya. orang aja maksudnya sama bule. So, lebih Kalau tinggi ini kan lagi dong lawan-lawannya ya. Sebenarnya iya sama aja. Sama aja Feel-nya intinya. beda tapi tetepan karena kan biasanya kita kan ketemu kan satu bahasa ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Terus yang kemarin itu saya sempat ke Perancis. Oh sempat ke Perancis juga ya. Ikut Itu tahun berapa? kemarin 2020. 2020. 2021 Juni kemarin. Sangat luar biasa Resa Iya. ya. Terus di Perancis mewakili Indonesia juga. Iya, mewakili Indonesia untuk perebutan tiket Olimpik. Tiket Olimpik ya. Nah nanti mungkin ke depan ada turnamen yang untuk ke luar negeri lagi dalam waktu dekat ini setelah PON? Ada SEA Games dan Asian Games. SEA Games dan Asian Games. Berarti udah memprepare segala macam tenaga, energi dan latihan untuk menuju ke sana ya. Mungkin kita ke Gina. Harapan dan rencana ke depan sebagai atlet panahan. Kalau Gina sendiri sih mau lanjutin sekolah dulu. Lanjutin sekolah dulu ya, nyelesain dulu ya. Sekarang Gina kelas berapa ya? 1 SMA. Nah selain itu rencana ke depannya untuk mungkin mengikuti dalam waktu dekat mengikuti turnamen lagi. Saya tahun depan itu ada ke Jurda. Ke Jurda ya? Ke Jurnas ya? Intinya Itu tetap sih sebagai tim targetnya. Papua ya? Iya. Oke, Bintang, Gina, dan Resa. Otomatis kalian sudah mengharumkan nama Papua, membanggakan nama Papua dengan mendapat medali perak dalam cabur panahan, beregu, dan otomatis kalian adalah putra-putri kebanggaan Papua. Bisa dibagikan sedikit motivasi kepada teman-teman muda Papua agar lebih berpacu lagi meraih prestasi dan pantang menyerah. Silakan mulai dari Bintang. Kalau dari saya sih jangan mudah putus asa, tetap berserah kepada Tuhan, tetap berjuang dan menghadapi rintangan itu setiap hari pasti ada. Jadi harus selalu tetap tegar dan kuat. Pantang menyerah ya. Pantang menyerah. Dari Gina sendiri? Kalau dari saya tuh ya sama pantang menyerah. Kalau misalkan jatuh bangkit lagi. Intinya ada 3 hal dari saya itu berlatih, berdoa, dan pasrahin ke Tuhan. Serahkan sama Oke. Tuhan aja ya. Dari Resa? Kalau dari saya sama. Tetap gigih walaupun kalau kita kan nggak tahu misal hasilnya ke depan tuh kayak apa. Tetap kita perjuangkan sampai titik darah penghabisan sebelum itu ditentukan kalah. Tetap harus berjuang terus
Tapi nanti kalau udah menang, jangan sampai lupa daratan. Jangan sampai sombong ya. Iya, betul. Tetap harus merendah, Iya. tetap harus mengingat semua pesan orang tua, Iya, guru, dan pelatih. Iya. Ada lagi mau ditambahin? Cukup. Demikian perbincangan singkat kami dengan para atlet peraih medali pada cabur panahan di PON 20 tahun 2021 di Tanah Papua. Tetap bersama kami dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi. Torang bisa, Papua juara!